Sobat Religi, bertemu lagi dengan kami pada acara Bincang Satria. Bincang Satria, kemana kluko? Di segmen Drakor, diskusi rutin anti korupsi. Jadi hari ini kita sudah kedatangan langsung dari Kepala KUA Kecamatan Dawan, Bapak Ijat. Oke, ganteng dan luar biasa. Oke, selamat datang Bapak. Kita hari ini berbincang-bincang terkait pelayanan di KUA dulu Pak ya. Oke, bagaimana sih Pak alur pelayanan nikah pada kantor urusan agama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih juga atas undangannya di Bincang Satria ya. Bincang Satria Kemenak Kabupaten Kelungkung ini sebuah inovasi yang luar biasa sekali untuk bisa mengedukasi masyarakat. Jadi sebelum saya jelaskan terkait bagaimana alur pelayanan pernikahan di KUA, perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini di KUA itu tidak hanya sekedar menjalankan pernikahan saja, karena sering di masyarakat itu notabene di pikiran masyarakat KUA itu hanyalah kantor urusan asmara saja. Padahal bukan hanya seperti itu. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa di KUA tidak hanya sekedar pernikahan saja, tapi juga terkait konsultasi keluarga juga ada, kemudian zakat wakaf juga ada, dan juga pembinaan syariat yang lain terkait penyuluhan juga ada. Dan sekarang di KUA ini tidak hanya konsultasi keluarga berupa agama Muslim saja, tapi juga lintas agama juga masuk di sana. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan terkait pelayanan KUA sebagai pembuka ya. Kemudian terkait alur pelayanan pernikahan di KUA itu sebenarnya sudah ada di aturan PMA nomor 30 tahun 2024. Nah, di situ tertulis bahwa setiap calon pengantin itu harus menyerahkan beberapa berkas. Yang pertama yaitu N1. N1 itu dikeluarkan oleh kantor desa. Kantor desa sesuai dengan domisili Jatim yang bersangkutan. N1. Apabila calon pengantin tersebut di luar domisili ingin melaksanakan pernikahan di luar domisilinya, maka bisa menikah, tetapi harus melengkapi berkas yang namanya surat rekomendasi nikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada berkas N4, yaitu persetujuan calon mempelai. Jadi di situ ditandatangani tidak hanya calon mempelai suami, tapi di situ juga wajib ditandatangani oleh calon mempelai yang perempuan, itu N1 dan N4. Kemudian apabila calon pengantin tersebut umurnya 19 kurang dari 21 tahun, maka wajib mengisi form N5. Apabila sudah lebih dari 21 tahun, maka tidak perlu pakai form N5 lagi. Adapun untuk surat dukungan lainnya yaitu seperti fotokopi ijazah, fotokopi akte lahir, fotokopi KTP perlu nggak Pak? Fotokopi KTP juga, KTP, KK, dan surat keterangan sehat dari puskesmas. Kalaupun yang bersangkutan, Jatim yang bersangkutan itu adalah dari aparat, misalnya dari TNI Polri, maka wajib ada surat terkait bahwa Jatim tersebut diperbolehkan menikah oleh komandan satuannya. Gitu. Tapi kalau Jatim yang bersangkutan itu WNA, misalnya WNA yang laki, yang perempuan itu WNI, maka yang WNA itu harus mempunyai surat sah menikah dari kedutaan besarnya, tidak halangan menikah. Nah, itu. Kemudian setelah surat keterangan sehat dari puskesmas, kemudian ada
apabila belum pernah menikah, maka wajib menyerahkan surat keterangan belum pernah menikah, dan itu harus dari desa. Nah, Misalnya kalau sudah pernah menikah gimana Pak? nah, kalaupun dia sudah menikah, maka harus membawa akta cerai aslinya dari akta pengadilan. cerai aslinya. Nah, baik itu dari pengadilan negeri maupun dari pengadilan agama. Dan itu harus diserahkan berkas aslinya, tidak boleh fotokopi. Gitu. Dan itu nanti berkas itu ketika sudah lengkap semua, maka serahkan ke KUA bisa, atau didaftarkan secara mandiri juga bisa sekarang. Lewat apa Pak itu daftarnya? Untuk aplikasinya itu di Simkah 4, nah, www.simkah4kemenag.go.id. Jadi Catin itu ya benar. Jadi Catin itu bisa mendaftar secara pribadi bisa. Apabila kesulitan mungkin karena Catin tersebut sudah sepuh mungkin ya, atau kesulitan terkait IT, maka bisa dibantu oleh petugas KUA Pak ya. Benar. Jadi itu alur pelayanan pernikahan di KUA. Setelah didaftarkan berkas lengkap, kita daftarkan. Setelah itu akan ada penjadwalan terkait pemeriksaan nikah. Nah, pemeriksaan nikah itu gunanya tidak hanya kita memeriksa berkas, tetapi juga terkait pemeriksaan kewaliannya siapa yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut, dan sekaligus kita jadwalkan untuk bimbingan perkawinan. Berarti ya dibimbing dulu Pak ya sebelum melakukan akad nikah itu ya? Iya benar. Karena itu tadi Bu, luar biasa sekali angka perceraian di Indonesia itu tahun 2023 itu mencapai 463.000 sekian. Wow. Bayangkan kalau satu bulan sekitar 48.000 artinya. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi tugas utama kita, utamanya di KUA, untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin ini dengan bimbingan perkawinan. Gitu. Ya mantap Pak, luar biasa sekali. Berarti seperti itu alur dari melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Pak ya. Pak, misalnya kalau kita mau daftar itu ada biayanya nggak Pak? Nah, untuk biaya sesuai dengan peraturan ya, PP nomor 39 tahun 2018 dan turunannya dari PMA nomor 1 tahun 2024, untuk pelayanan pernikahan di KUA itu gratis. Nah, itu gratis, bayar berarti tidak bayar. Jadi memang semua pelayanan di KUA itu semuanya gratis kecuali pernikahan yang dilaksanakan di luar. Nah, di luar maksudnya gimana Pak? Di luar KUA. Di luar KUA. Ya, mengundang KUA. Mengundang KUA. Ya, itu biayanya 600.000 dan itu akan masuk ke kas negara. Gitu. Berarti ketika dia mengundang kita untuk melakukan akad nikah, berarti dia bayar 600.000 sesuai dengan aturan. Tapi uangnya itu masuk ke kas negara, bukan ke Bapak ya? Bukan. Berarti kepala KUA yang melakukan akad nikah tersebut Pak ya? Jadi kepala KUA itu tugasnya untuk melakukan pengawasan dan pencatatan akad nikah. Untuk yang melaksanakan ijabnya, kalau misalnya wali nasab, maka wali yang berhak yang menikahkan anak perempuannya. Tapi kalau misalnya dia kemudian kita periksa ternyata wali hakim, maka yang berhak menikahkan adalah kepala KUA. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian Pak, menurut Bapak gratifikasi dalam konteks pelayanan KUA itu apa sih Pak? Nah, gratifikasi menurut kami sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2001, gratifikasi itu adalah sebuah pemberian. Pemberian baik itu berupa uang, barang, komisi, diskon, dan yang lainnya sebagainya, yang memang tujuannya adalah untuk mempermudah sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan. Pelicin lah misalnya seperti itu. Pelicin, biar licin katanya. Dan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Pak, pernah nggak Pak di KUA Kecamatan Dawan menerima gratifikasi? Alhamdulillahnya selama saya menjabat di KUA Kecamatan Dawan, saya ditugaskan itu bulan Agustus.
Agustus Nah, tahun 2025 Pak ya. 2025. Nah, sekarang artinya sudah berjalan 8 bulanan. Oke. Sekitar 8 bulan. Artinya selama ini saya bertugas di Kawadawan, alhamdulillahnya tidak ada terkait gratifikasi. Klasifikasi, jadi aman Pak ya. Ya, Astungkare. Aman, Astungkare ya. Kemudian Pak, menurut Bapak bagaimana sih cara membedakan antara ucapan terima kasih dengan gratifikasi Pak? Makasih Pak, terus ada Ya. mungkin embel-embelnya dan lain sebagainya. Nah, seharusnya ucapan yang terima kasih yang baik ya, yang wajar, Oke, terima itu kasih ya, Pak. tentunya harus diucapkan saja secara langsung. Misalnya ketika kita selesai melakukan pembinaan ke majelis taklim atau setelah pelaksanaan akad, sampaikan saja terima kasih kepada yang bertugas. Misalnya terima kasih Pak sudah melaksanakan tugas dengan baik, atau melakukan doa kepada petugas yang bersangkutan. Terima kasih Pak, saya doakan semoga Bapak lancar rezekinya. Seperti itu saja sudah cukup. Sudah cukup ya. Dan juga mungkin ditambahkan terkait testimoni, mungkin testimoni ya kepada masyarakat sekitar bahwa pelayanan kita itu sesuai dengan aturan, baik. Itu kan lumayan untuk membantu karena itu memang kewajaran sebagai tugas dan tanggung jawab kita. Tugas dan tanggung jawab kita. Atau lebih-lebih ya mungkin testimoni di sosial media kita. Iya bisa. Ke location gitu. Ya kalaupun terkait terima kasih yang tidak wajar seperti apa yang ditanyakan Bu Nita, maka ya dilakukan secara sembunyi-sembunyi mungkin, atau pemberian uang kepada petugas, baik itu kepada pejabat atau pegawai terkait pelayanan publik. Oke, berarti menurut Bapak penting berarti ya transparansi biaya layanan terhadap kantor Kementerian Agama, kemudian kepada KUA juga, berarti penting Pak ya? Sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama adalah untuk menghilangkan ketidakpastian. Nah, kenapa menghilangkan ketidakpastian? Agar ketika kita itu melaksanakan sesuai aturan yang berlaku, masyarakat itu semakin percaya kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian selalu kita sosialisasikan juga kepada masyarakat terkait aturan, misalnya nikah di luar kantor itu 600.000, nikah di KUA itu gratis atau nol. Tidak hanya sekedar, ya benar. Tidak hanya sekedar kita di banner-banner saja atau sekedar ucapan saja. Pasang banner aja Pak ya. Tidak hanya sekedar banner saja, tapi kita langsung implementasikan agar bisa terasa kepada masyarakat. Dengan cara apa? Sosialisasi. Kemudian penguatan sosial media kita. Kita informasikan kepada masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Agar masyarakat itu tahu sehingga ada kepastian di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa itu penting? Karena agar mencegah diskriminasi. Misalnya berkas ini cepat selesai atau cepat pernikahannya karena ada amplopnya atau karena ada uangnya. Pelicinnya Pak ya. Ketika tidak ada uang atau pelicin maka dipersulit atau diperlambat. Sehingga kenapa itu penting? Karena itu tadi agar tidak ada diskriminasi. Semua pelayanan itu sama. Nah, semua pelayanan di KUA itu gratis kecuali pernikahan yang di luar KUA. Di luar KUA. Kemudian yang ketiga itu semua pembayaran terkait pelayanan nikah di luar kantor itu menggunakan bank. Nah, tidak boleh ketika Jatin itu melaksanakan pernikahan di luar kemudian saya bayar langsung ke Bapak ya 600.000. Ini tidak boleh. Jadi harus menggunakan bank sesuai dengan bank yang terdapat di SIMKah itu tadi. Gitu. 600.000 jadi langsung masuk ke kas langsung negara Pak ya, bukan kasnya Bapak ya. Benar, bukan kasnya. Yang keempat yaitu adalah untuk melindungi petugas publik tersebut. Nah, ketika itu terjadi ada gratifikasi atau hal yang lainnya, maka petugas tersebut akan rentan terkena sanksi, baik itu sanksi administratif maupun sanksi yang lain. Nah, itu. Jadi mengapa penting ya? Sangat penting. Sangat penting Pak ya. Oke. Pak, nah Bapak kan sebagai kepala KUA. Nah, bagaimana cara Bapak mengawasi mungkin pegawai yang ada di KUA bahwa mereka adalah ASN yang anti gratifikasi, Pak? Bagaimana Pak? Ya, jadi luar biasa sekali pertanyaannya. Memang
kami di ASN itu harus mempunyai dimulai dari diri sendiri ya, untuk iya. bisa bersikap profesional. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah dimulai pada diri sendiri untuk kita bisa bersikap berintegritas dalam semua pelayanan. Integritas sebagai Iya. seorang ASN Pak ya. Benar. Harus berintegritas yang harus bisa terasa kepada masyarakat. Seperti apa yang dikatakan pemerintah bahwa tidak hanya send tapi juga deliver. Nah, Mantap. jadi bagaimana cara kita di KUA untuk meminimalisir gratifikasi di KUA itu sendiri? Kami sebagai pimpinan tentu yang pertama adalah kita jadikan kita sebagai kepala itu adalah sebagai role model. Jadi apapun yang kita laksanakan tentu harus diketahui oleh bawahan kita semua. Ketika ada orang yang mau memberikan sebuah gratifikasi, maka kita buktikan dengan wujud yang nyata kepada bawahan. Aksi nyata. Mantap Pak. Kemudian yang kedua, cara kita adalah dengan edukasi dan sosialisasi rutin kepada pegawai kita yang ada di bawah. Melalui apa implementasinya? Yaitu ketika apel. Jadi di KUA Dawan itu kita setiap 1 bulan sekali itu melaksanakan apel juga. 1 bulan sekali. Selain kita apel di Kemenang, kita laksanakan juga apel di KUA Dawan. Itu tadi sekitar informasi-informasi yang bisa menunjang pegawai tersebut, entah itu terkait gratifikasi dan yang lainnya. Dan juga kita sampaikan juga di rapat rutin bulanan juga di KUA. Selalu kita ingatkan kepada pegawai untuk selalu bersikap jujur dan profesional. Nah, kemudian yang ketiga, komitmen ya. Komitmen ini tentu bukan hanya sekedar dari atas juga, tapi juga kembali kepada diri pegawainya masing-masing. Dan itu juga ditunjukkan dari komitmen kita, dari setiap pegawai harus bertanda tangan anti gratifikasi itu kan. Harus tanda tangan, artinya kita memang mendukung penuh untuk melawan gratifikasi itu. Kemudian yang keempat, pemberian informasi gratifikasi. Untuk kita melalui kanal-kanal yang ada di KUA Dawan, baik itu di Kemenang Kabupaten Klungkung maupun di sosial media KUA Dawan seperti di Instagram, Facebook, selalu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pelayanan semua KUA itu gratis dan tugas kita di KUA itu seperti ini agar transparan semua, diketahui masyarakat. Luar biasa sekali ya. Ya, kemudian yang terakhir yaitu pengawasan kepada pegawai. Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama agar dimulai dari diri kita pribadi sebagai kepala untuk bisa menjadi teladan kepada bawahan. Itu yang terakhir Pak ya. Berarti setiap bulan selain bapaknya apel dan juga petugasnya apel di Kementerian Agama, mereka juga apel di KUA Kecamatan Dawan sebagai bentuk salah satu antisipasi anti gratifikasi berarti ya. Bincang Satria, luar biasa keren sekali narasumber kita hari ini Bapak Izat sebagai KUA Kecamatan Dawan. Oke, Pak, terima kasih telah datang bersama kami. Mungkin ada closing statement untuk sahabat religi kita. Silakan Bapak. Closing statement dari kami yang pertama untuk CATIN ya, calon pengantin atau pengguna layanan masyarakat terkait pelayanan di KUA, bahwa menikah itu tujuannya adalah misakon golido, suatu ikatan yang suci. Jangan nodai ikatan yang suci dalam pernikahan itu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi mari kita jadikan pernikahan kita itu menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah dengan menjalankan peraturan yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk para pegawai, saya izin sedikit mendalil karena kami dari KUA. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutskinah. Jadi artinya itu sesungguhnya Allah itu mencintai seorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan ia melakukannya dengan itqon,
yaitu dengan cara bersungguh-sungguh, Hmm. rapi, dan baik. Jadi mari kita jalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Oke, itu saja Pak ya. Ya, Oke, terima kasih statement yang luar biasa dari Kepala KUA Kecamatan Dawan. Oke, rekan-rekan dan sahabat religi semua, terima kasih telah mengikuti kami pada acara Bincang Satria dalam segmen Drakor, diskusi rutin anti gratifikasi. Oke, terima kasih.